Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Herdiansa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Sri Wayuni, pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus, dan Ibu Novia Fidantia sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun dihadiri oleh pengajar praktek Ibu Sri Wayuni. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Oke, baik ya. Percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Ibu perasaannya terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang ya Pak. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Pak. Lalu kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan, siswa menjelaskan proses tentang tugas-tugas para malaikat. Lalu untuk keterampilannya yaitu dengan membuat poster tentang tugas-tugas para malaikat. Ya, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik Pak, namun memang masih ada kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai dengan yang Ibu lakukan, tapi masih ada kekurangan ya. Menurut Ibu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu apa Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh beberapa guru yang lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut itu kurang aktif Pak. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya? Ya betul. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Misalnya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Mungkin nanti saya mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas harus seperti apa. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Ya saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih kapan akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Pak. Cuma insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sri Wayuni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait
terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Baik, terima kasih kepada Bapak Herdi dan juga Ibu Novia Firdantia telah melaksanakan dialog pasca observasi yang merupakan rangkaian dari supervisi akademis berbasis coaching. Dari sini saya ingin menyampaikan terkait umpan balik untuk Pak Herdi sekaligus Ibu Novia Firdantia dari apa yang sudah saya dengarkan tadi dari mulai awal sampai akhir. Untuk yang Pak Herdi, di sini Pak Herdi saya sudah melihat bahwa kemampuan untuk kompetensi inti dari coaching itu sudah sangat dilakukan dengan baik, yaitu tadi present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot sudah dilakukan dengan baik ketika melakukan coaching dengan Ibu Novia Firdantia. Dari sini juga Ibu Novia Firdantia memberikan respon santai, kemudian bisa memberikan jawaban-jawaban yang memang diajukan oleh Pak Herdi. Kemudian terkait dengan rangkaian supervisi akademis ini juga kan sebelumnya Pak Edi juga sudah memberikan berbagai praktik baik ya, bagaimana penyusunan RPP yang berdiferensiasi dan berbasis dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, dan itu merupakan salah satu langkah yang sangat baik di mana dalam program pendidikan guru penggerak ini apa yang kita dapatkan harus kita tularkan kepada rekan-rekan sejawat. Apalagi di sini sudah ada pembentukan komunitas praktisi. Semoga dengan komunitas praktisi itu tidak serta-merta ilmu kita itu hanya stagnan untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa dibagikan kepada rekan-rekan agar program-program yang berdampak pada siswa itu memberikan efek untuk satu sekolah, tidak hanya di kelas Bapak Herdi sendiri atau Ibu Novia. Kemudian terkait untuk tadi dari dialog pasca observasi diketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh Pak Edi terkait dengan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot. Tadi Ibu Novia menyatakan bahwa di sini kan masih ada kekurangan dalam pembelajaran dari apa yang sudah diobservasi juga oleh Pak Herdi, bahwa itu nanti mohon ditingkatkan lagi bagaimana menggali ide kreatif yang dimunculkan dari solusi dari Ibu Novia Firdantia agar apa? Agar tadi masalah yang tadi itu menemukan solusi atau ide kreatif yang dimunculkan sendiri oleh si coach dalam hal ini Ibu Novia. Jadi kemampuan itu yang perlu diasah kembali oleh Pak Herdi selaku coach atau dalam hal ini memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coachnya lebih bisa memberikan solusi atau menemukan ide solusi dari permasalahannya sendiri. Untuk Ibu Novia, saya melihat sudah sangat bagus ya dalam penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi dan PSE-nya. Di situ tadi dari hasil percakapannya juga terlihat bahwa sudah ada diferensi proses, kemudian konten dan juga produk ya. Saya juga sudah melihat RPP-nya dan harapannya tadi sudah ada penilaian diri sehingga apa-apa tadi yang merasa dirasa masih kurang, kemudian ada ide perbaikan rencana tindak lanjut sehingga ada nanti kedepannya akan jauh lebih baik. Dan saya berharap semoga setelah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak hanya selesai dalam hal pendidikan guru penggerak saja, tetapi bisa dilanjutkan secara kontinu dalam pembelajaran yang berdampak pada murid. Mungkin itu saja Pak Herdi tanggapan atau kembali dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri Wahyuni dan juga Ibu Novia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar